Halo guys, hari ini kita akan membahas soal lanjutan dari episode 9 Class of Champion tentang logika matematika. Nah, soal seperti ini tuh sering keluar ya di berbagai tes CPNS, terus kedinasan, UTBK, dan lain-lain. Nah, ini merupakan soal logika matematika yang mana kalimat-kalimat ini nanti akan kita ubah ke dalam simbol matematika untuk mempermudah kita dalam menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, di sini aku misalkan dulu setiap kalimat dengan suatu simbol ya. Jadi di sini ada 4 premis yang mana dinyatakan benar. Oke, aku misalkan jika aku makan di rumah itu dengan P, selanjutnya ayah pergi ke kantor dengan Q, adik bermain sepeda dengan R gitu. Terus untuk premis kedua, ayah tidak pergi ke kantor, berarti kalau tadi ayah pergi ke kantor itu adalah Ki, maka ayah tidak pergi ke kantor berarti kalimat negatif ya. Kalau kalimat negatif maka negasi dari Ki, yang mana simbolnya seperti ini, atau ingkaran Ki. Kemudian, aku bermain di rumah itu kalimat baru lagi berarti kita misalkan dengan S. Kemudian, premis 3, jika ibu memasak, berarti ini kalimat baru lagi. Kita misalkan dengan T, maka aku makan di rumah. Itu jika ibu memasak, maka aku makan di rumah. Tadi aku makan di rumah adalah P ya. Kemudian lanjut ke premis keempat, ibu memasak, itu tadi T, dan aku tidak bermain di rumah. Tadi aku bermain di rumah adalah S, maka aku tidak bermain di rumah itu adalah ingkaran S. Nah, karena di sini kita sudah misalkan semua, maka kita bisa ubah kalimat-kalimat ini ke dalam bentuk simbol-simbol. Yang mana untuk premis pertama, itu aku makan di rumah, tadi aku makan di rumah adalah P, dan kalau simbol dan itu di logika matematika seperti ini, ayah pergi ke kantor Ki, maka adik bermain sepeda berarti R. Terus premis kedua, ayah tidak pergi ke kantor, berarti ingkaran Ki, maka aku bermain di rumah itu S. Premis ketiga, ibu memasak T, maka aku makan di rumah itu P. Premis keempat, ibu memasak berarti T, dan aku tidak bermain di rumah itu berarti ingkaran S. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita tidak harus mulai dari premis satu ya, tetapi premis mana dulu yang kita gabung sehingga nanti menghasilkan suatu kesimpulan yang baru, begitu. Nah, kalau kita lihat P, premis kedua dan premis ketiga itu tidak saling berhubungan, karena di premis kedua ingkaran Q maka S, sedangkan premis ketiga itu T maka P. Nah, jadi kita bisa gabung dulu premis 2 dengan premis 4. Premis 4 yang mana premis 2 ini ingkaran Q maka S itu ekuivalen atau sama artinya dengan ingkaran S maka Q. Kita balik gitu. Jadi kalau S jadi ingkaran S, sedangkan ingkaran Q itu jadi Q. Kita gabung dengan yang di premis 4 yang ada S-nya berarti ingkaran S ya. Nah, berdasarkan modus ponen, ingkaran S maka Q, selanjutnya ingkaran S maka kesimpulannya adalah Q. Terus untuk premis, oh ini tadi premis 2 dan 4. Kemudian kita lanjut ke premis 3 dan premis 4 lagi. Kalau premis 3 itu T maka P, maka premis 4-nya itu T aja, kita ambil yang T-nya saja. T maka P, terus premis 4-nya T, maka kesimpulannya P. Nah, hasil dari dua ini itu kita gabung, sehingga P dan Q, karena kan tadi di premis 4 itu penghubungnya itu adalah dan, P dan Q itu hasilnya apa? Kita kembali ke premis 1. P dan Q itu hasilnya adalah R. Maka jawabannya adalah R. Nah, R itu apa? R itu adik bermain sepeda. Jadi kalau ada premis seperti ini kita hubungkan antar premis sehingga nanti menghasilkan kesimpulan. Jadi bisa tidak harus dimulai dari premis pertama, bisa dari
premis kedua, ketiga, dan keempat. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika premis 2 bersifat salah dan premis lainnya itu benar, maka simpulan yang logis yang dapat diambil adalah. Oke, sahabat, seperti tadi kita buat permisalan dulu. Hari hujan P, jalanan basah Q, R, aku malas berolahraga, ingkaran R, aku tidak malas berolahraga, T, tubuhku bugar. Nah, kita lihat lagi, premis pertama, hari hujan berarti P, maka jalanan basah Q. Premis kedua, jalanan basah berarti Q, maka aku malas berolahraga itu R. Premis ketiga, jika aku tidak malas berolahraga berarti ingkaran R, maka tubuhku bugar itu T. Premis keempat, jalanan basah. Nah, karena tadi premis kedua itu salah, maka itu bisa kita ubah menjadi biar dia benar, maka berubah menjadi ingkaran Q, maka ingkaran R. Nah, ini biar dia benar. Sehingga ketika kita gabungkan, oh bukan ingkaran Q maka ingkaran R ya, tetapi Q maka ingkaran R. Nah, ketika kita gabungkan ke tiga premis ini, maka hasilnya adalah P maka Q, terus Q maka ingkaran R, selanjutnya ingkaran R maka T, maka kesimpulannya berdasarkan rumus silogisme, ini kan bisa kita eliminasi ya, maka kesimpulannya adalah P maka T. Oke. Nah, jadi T tadi jawabannya apa? T itu adalah tubuhku bugar. Tubuhku bugar. Oke. Nah, kenapa premis 4 tidak dipakai? Karena dia tidak berhubungan ya. Karena kalau premis 4 kita hubungkan dengan premis 1, P maka Q, jawabannya Q, itu tidak bisa kita tarik kesimpulan. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat.